begitu hebat. Perkenalkan saya Amalia Nugrahini, seorang guru IPA dari SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin berbagi praktik baik dari ruang kelas saya. Sebuah kisah tentang bagaimana kami mengubah sudut pandang belajar dari sebuah beban menjadi petualangan yang menyenangkan melalui inovasi pembelajaran NutriGame dalam implementasi pembelajaran mendalam. Dari animasi tersebut, kita bisa membayangkan ada dua tipe pelajar. Yang pertama, saya sebut si pendaki puncak hafalan. Baginya, belajar adalah beban. Materi pelajaran IPA seperti makanan dan nutrisi hanyalah setumpuk fakta yang harus dihafal untuk ujian, lalu dilupakan. Inilah yang kita kenal sebagai surface learning atau pembelajaran di permukaan. Sekarang kita bayangkan tipe kedua, si petualang pengetahuan. Baginya, belajar adalah sebuah ekspedisi yang seru. Ia tidak hanya tahu, tapi ia paham relevansinya, mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah dan bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Inilah esensi dari deep learning, pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setelah saya di SMP Negeri 1 Tanjung, saya melihat banyak sekali fenomena si pendaki puncak hafalan. Mereka adalah generasi digital yang sangat intuitif dengan gawai di luar sekolah. Namun, di dalam kelas mereka dihadapkan pada metode pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru dan monoton. Dari situasi tersebut terjadilah sebuah kesenjangan pedagogis. Materi penting seperti nutrisi yang seharusnya menjadi bagian dari hidup mereka berisiko menjadi sekedar hafalan jangka pendek semata. Rapor pendidikan pun menggarisbawahi urgensi inovasi pembelajaran sebagai langkah strategis perubahan paradigma belajar. Dari belajar sebatas transfer of knowledge menjadi learning by doing. Tantangannya jelas, bagaimana saya bisa menjembatani kesenjangan ini? Bagaimana mengubah kelas yang pasif menjadi ekosistem belajar yang aktif? Bagaimana materi IPA tentang makanan dan nutrisi untuk kelas 8 bisa menjadi relevan, menarik, dan aplikatif? Jawabannya ada pada sesuatu yang mereka kenal dan sukai, yaitu permainan. Dari sinilah lahir sebuah ide NutriGame. NutriGame adalah media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan menggunakan Google Site agar mudah diakses. Ini bukan sekedar kuis digital. Ini adalah sebuah aksi transformatif yang dirancang dengan alur pembelajaran mendalam yang jelas melalui 3 fase utama. Fase pertama, memahami. Sebelum bermain, siswa bereksplorasi di Museum Makanan Nusantara. Di sini, mereka secara berkolaborasi membangun fondasi pengetahuan tentang gizi melalui video dan infografis menarik. Beralih dari yang tadinya disuapi menjadi pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Fase kedua, mengaplikasikan. Inilah inti dari petualangan. Di menu NutriGame, pengetahuan mereka diuji dalam konteks yang personal secara kolaborasi. Mereka menganalisis makanan favorit mereka sendiri, melihat kandungan gizinya. Tiba-tiba materi pelajaran menjadi tentang diriku melalui misi nutrisi. Mereka ditantang memecahkan masalah gizi dalam kehidupan sehari-hari dunia nyata, seperti merancang menu isi piringku, yaitu melatih berpikir kritis mereka. Puncaknya, mereka saling mengkaitkan semua pemahaman yang telah diperoleh untuk menciptakan sebuah karya, yaitu poster kampanye gizi. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa mereka tidak hanya tahu, tapi harus mampu menggunakannya secara kreatif. Fase ketiga, menggembirakan. Seluruh proses ini dibingkai dalam suasana yang menyenangkan. Adanya sistem poin, misi, dan kompetisi sehat mengubah tantangan akademik menjadi sebuah permainan seru. Ruang diskusi, debat yang sehat, dan kebebasan berekspresi dalam kelompok membuat mereka memiliki rasa kepemilikan atas proses pembelajaran di dalam kelas. Yang tadinya hening, kini hidup dengan penuh interaksi pendidikan. Lalu, apa hasilnya? Dampaknya sungguh luar biasa.
Terjadi lompatan besar pada motivasi belajar siswa dari rata-rata 44% menjadi 89,4%. Minat terhadap materi meroket hingga 92% dan partisipasi aktif di kelas mencapai 95%. Di apa kesimpulan dari perjalanan ini? Kesimpulannya adalah bahwa NutriGame secara efektif telah berhasil menjadi media transformasi pembelajaran di kelas kami. Dampak utamanya adalah pergeseran fundamental dari pembelajaran pasif yang terpusat pada guru menjadi sebuah ekosistem belajar yang aktif, kolaboratif, dan sepenuhnya terpusat pada siswa. Pengalaman belajar mereka berubah dari sekedar menghafal menjadi fakta, menjadi sebuah petualangan interaktif yang penuh makna. Keberhasilan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan berlapis. Secara kuantitatif, kita melihat lonjakan nilai rata-rata postes menjadi 82, dengan tingkat ketuntasan belajar meroket dari 35% menjadi 90%. Ini diperkuat oleh lonjakan drastis pada motivasi siswa di seluruh indikator, terutama pada relevansi materi yang mencapai 93%. Secara kualitatif, kita menyaksikan transformasi suasana kelas yang tadinya pasif menjadi penuh antusiasme. Dan puncaknya, bukti otentik berupa poster-poster kampanye gizi yang kreatif ini bukan sekedar tugas sekolah. Ini adalah portofolio nyata dari penguasaan konsep dan keterampilan abad ke-21 siswa kita. Tanggapan positif tidak hanya datang dari siswa. Rekan guru terinspirasi untuk mengadopsi pendekatan serupa, dan pimpinan sekolah mengapresiasi inovasi ini sebagai contoh best practice transformasi digital di sekolah kami. Melalui NutriGame, kita telah menggeser peran fundamental di dalam kelas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi seorang fasilitator penemuan, seorang arsitek pengalaman belajar yang bermakna, dan yang penting, siswa tidak lagi menjadi penerima pasif. Mereka kini adalah para petualang, para pemecah masalah, para kreator yang bangga akan hasil karyanya. Melalui NutriGame, kita telah menggeser peran fundamental di dalam kelas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi seorang fasilitator penemuan, seorang arsitek pengalaman belajar yang bermakna, dan yang penting, siswa tidak lagi menjadi penerima pasif. Mereka kini adalah para petualang, para pemecah masalah, para kreator yang bangga akan hasil karyanya. Keberhasilan NutriGame adalah sebuah pengingat bagi kita semua, para pendidik, bahwa inovasi sejati tidak lahir dari teknologi yang paling canggih, dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan siswa kita. Personalisasi adalah kuncinya, mengkaitkan ilmu dengan duniaku, makanan favoritku, masalah di sekitarku, adalah cara kita menyalakan api keingintahuan yang tak akan pernah padam. Ini adalah sebuah langkah kecil dari SMP Negeri 1 Tanjung, namun membawa harapan besar. Harapan untuk melihat lebih banyak lagi ruang kelas di Indonesia yang berani bertransformasi, yang merayakan proses belajar sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Jadi apa kesimpulan dari perjalanan ini? Kesimpulannya adalah bahwa NutriGame secara efektif telah berhasil menjadi media transformasi pembelajaran di kelas kami. Dampak utamanya adalah pergeseran fundamental dari pembelajaran pasif yang terpusat pada guru menjadi sebuah ekosistem belajar yang aktif, kolaboratif, dan sepenuhnya terpusat pada siswa. Pengalaman belajar mereka berubah dari sekedar menghafal menjadi fakta, menjadi sebuah petualangan interaktif yang penuh makna. Karena di tangan generasi inilah para petualang pengetahuan yang kritis dan kreatif, masa depan Indonesia 2045 kita titipkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.